Tubuh manusia memiliki sistem pencernaan. Sistem pencernaan dimulai dari proses menerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan. Dimulai dari menerima makanan dari luar, kemudian mencerna makanan, lalu dilanjutkan dengan penyerapan zat-zat atau bahan-bahan yang dapat diserap dan sampai pada proses akhir yaitu pengeluaran zat-zat sisa berupa feses. Adapun organ-organ atau komponen penting yang terdapat dalam sistem pencernaan makanan diantaranya ada rongga mulut yang terdiri dari gigi dan lidah, faring atau tekak, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Adapun kelenjar-kelenjar yang terdapat pada sistem pencernaan terdiri dari 4 kelenjar yaitu kelenjar ludah, kelenjar pankreas, kelenjar empedu, dan hati. Setelah makanan sampai ke dalam mulut, makanan akan dihancurkan dengan bantuan gigi, lidah, serta ludah. Pada mulut terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim amilase. Setelah makanan hancur, lidah akan mendorong makanan sehingga sampai pada lambung. Pada proses jalannya menuju lambung, makanan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Pada kerongkongan akan terjadi gerakan peristaltik. Setelah makanan sampai ke lambung, di lambung akan terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim renin, enzim pepsin, dan asam klorida. Kemudian terjadi pula proses pencernaan pada usus 12 jari dengan bantuan kelenjar empedu dan kelenjar pankreas. Kelenjar empedu sendiri berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar mudah dicerna. Dan kelenjar pankreas sendiri mengandung 3 enzim, yaitu enzim trypsinogen, enzim amilase, dan enzim lipase. Kemudian terjadi proses pencernaan pada usus halus. Pada usus halus, proses pencernaan dibantu oleh enzim maltase dan enzim peptidase, serta terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh villi pada dinding besar. Terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan serta penyerapan air dan garam mineral. Pada proses pembusukan makanan dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang hasilnya nanti adalah berupa feses atau kotoran. Kemudian sampai pada proses akhir yaitu proses pencernaan di rektum dan anus. Sisa makanan yang telah membusuk yang berupa feses tadi akan dikeluarkan melalui anus. Sebelum dikeluarkan, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Pada proses buang air besar, rektum akan membantu keluarnya feses dengan gerakan peristaltiknya. Sistem peredaran darah merupakan salah satu sistem yang terdapat dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah sendiri berfungsi untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Adapun organ-organ atau komponen-komponen penting yang terdapat dalam sistem peredaran darah sebagai berikut. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terdiri dari 2 serambi dan 2 bilik. Kemudian ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah terbagi 2 yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Kemudian ada darah itu sendiri. Darah memiliki peran yang sangat penting dalam peredaran darah, di mana darahlah yang membawa nutrisi, oksigen, hormon, serta antibodi dan zat-zat lainnya untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Adapun komponen yang terdapat dalam darah terdiri dari pembuluh darah, sel darah merah, sel darah putih, serta keping darah atau trombosit. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah rangkap dan sistem peredaran darah tertutup. Apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah tertutup? Maksudnya ialah darah hanya mengalir melalui pembuluh darah di dalam tubuh. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah rangkap? Maksudnya ialah pada satu kali peredaran, darah melewati jantung sebanyak 2 kali.